Misalnya ada luka, terus ada seperti ini. Ada yang tahu ini apa ini? Apa? Nama lainnya apa? Dub steril berlubang. Jadi kalau ada luka, saudara mau mengakses ini, ya ditutup begini. Nah, sehingga fokusnya tidak ke yang lain, tapi ke area ini. Kalau urusan luka, ya saudara tentu besok pakai ini. Ya, kemudian cuci tangan, ya 6 langkah WHO, pakai ini tidak usah saya ulang. Ya, karena saudara sudah sangat sering ya. Tapi besok saudara harus lakukan, tetap cuci tangan, 6 langkah seperti WHO, kemudian handscoon. Ya, itu tetap harus Anda kerjakan. Tapi waktu saya mengajar tidak saya lakukan, karena ini nanti tidak mengulang-ulang saja. Ya, sehingga anggaplah saya ini sudah pakai handscoon begitu ya. Nah, seperti ini ya. Ini luka manekin ditutup duk steril. Tapi kalau besok saudara paski objektif structure clinical examination di area luka, plester ini penting. Ya, sebetulnya ada yang sejenis plester, tapi ini sedang tidak ada di sini. Ya. Tapi kalau adanya ini, ya menurut saya ini Anda siapkan awal. Ya, awal potong-potong itu, ya sebetulnya harusnya idealnya ada tempat untuk meletakkan plester. Kalau tidak ada ya sudah terpasang di tepi-tepi. Ini sepele tapi penting loh. Ya, karena di dalam checklist luka itu juga di plester lah, itu kan berarti perlu ini. Kalau saya pribadi, saya mengizinkan mahasiswa melakukan ini di awal sebelum pakai handscoon. Coba kalau Anda pakai handscoon baru motongi plester, apa yang terjadi? Lengket, itu bisa ganggu saudara. Sadar atau tidak, kalau itu ujian maski itu bisa membuat Anda grogi, waktumu kesedot banyak. Ya. Terus kemudian kayak seperti ini ya. Ini namanya apa? Nah, harus tahu juga ini sebetulnya bukan area wound care, tapi wound care yang melibatkan alat-alat ini. Ini sebenarnya mungkin sudah ada di area apa topik scalp yang lain. Tapi karena ini berhubungan, saya review sedikit. Ini apa namanya? Bengkok. Ya, ini bengkok. Kemudian ini bisa untuk meletakkan apa? Ini bisa untuk meletakkan povidone iodine. Ya. Pernah pakai atau saudara ini mestinya? Ya, povidone iodine mungkin di rumah kita juga ada cadangan kalau untuk luka. Kemudian ini bisa untuk katakan kapas steril yang sudah diberi alkohol. Lalu kemudian saudara tahu ini ada spet 50 cc. Ya. Spet 50 cc dalam hal ini untuk apa coba? Irigasi luka. Nah, itu namanya apa? Irigasi. Apa? Irigasi luka. Irigasi luka pakai apa sekarang? NaCl. NaCl berapa persen? 0,9% seperti ini. Apa sih kenapa NaCl-nya kok 0,9%? Ini Anda lihat ini. Karena ini garam fisiologis. NaCl yang tidak 0,9% ada enggak? Ada. NaCl yang kadarnya separuhnya 0,45% ada, 0,225 ada, tapi yang dipakai untuk irigasi itu NaCl 0,9% yang kita kenal sebagai garam fisiologis. Besok kalau ujian ya tidak NaCl-nya wis MT-MTA gini saudara ya, mestinya masih utuh gitu ya. Ini Anda masukkan ke sini ya. Ini dibuka dulu atau bisa ini dibuka ditaruh di mana dulu 50 cc disedot ya, ini kira-kira seperti itu. Ya. Terus alat-alat ini coba Anda lihat dulu saudara sebentar biar Anda paham. Supaya Anda tahu alat-alat itu. Dokter, ini guntingnya juga dipakai semuanya? Sesuai kebutuhan. Tidak harus dipakai semua, sesuai kebutuhan ya. Nah sekarang saya terangkan ya. Coba taruh ini lagi semuanya.
Anda boleh mendekat ini ya biar paham. Nah, ini perhatikan. Perhatikan ini dulu. Ini beda. Tahu ini apa ini? Belum ada yang ngajari tadi. Nah, Anda harus tahu berarti. Ini seolah sama tapi beda. Tapi secara umum ini punya kesamaan apa ini? Pinset. Tapi Anda lihat datar halus, ini bergigi tajam. Ini namanya pinset anatomis, ini namanya pinset chirurgis. Untuk kasus bedah, pinsetnya pakai ini, ya. Tapi kalau sekedar untuk ngambil sesuatu bisa pakai ini, ya. Ini namanya apa? Pinset. Ini pinset apa? Anatomis, yang datar. Ini pinset chirurgis, ya, tajam ini, ya. Ini. Kemudian Anda harus tahu ini. Ya, mari. Ya, enggak apa-apa, masuk saja. Ini sebetulnya ada pisaunya. Pisaunya ditemplek di sini. Tapi ini sedang tidak ada pisaunya. Ya. Ada ini untuk kayak scalpel, ya, untuk menempelkan. Tapi ini tidak ada. Mungkin alatnya nek baru responsif belum terus ngepasi belum tersediakan. Ini gunting. Tapi guntingnya kan memang bengkok begini ya. Ini gunting, ya, macam-macam. Ya, kemudian ini juga gunting, tapi modelnya agak bengkok. Ini tidak tajam, ini tajam. Terus ini apa? Juga gunting. Ya. Ya. Tapi kalau yang ini lain. Ada yang tahu ini apa? Lihat. Ya. Sama ini, cuma jenisnya beda. Ini namanya klem. Ya. Jadi misalnya ini ada kapas enggak ini? Kapas beralkohol itu coba ada enggak ada ya? Ya, misalnya maksudnya apa? Misalnya saya beri contoh. Di sini ada kapas beralkohol. Ya, kapas bulat-bulat itu loh, Saudara. Nah, ini kan Saudara ngambilnya. Nah, ini contoh yang jatuh ini ya. Misalnya besok di meja operasi Saudara pas koas baru gitu ya. Ada yang jatuh, kebetulan guntingnya gitu. Yang sedang dipegang dokter bedah itu jatuh. Dia sedang operasi tapi tanpa sengaja jatuh. Refleks orang kan bantu nolong ngambilkan, tapi jangan pernah Anda lakukan kalau sedang bedah. Begitu Anda melakukan itu, monggo dok, wah Anda langsung dimarahi habis-habisan. Kalau ngambilkan letakkan di tempat lain. Lah di sini nanti apakah hanya satu? Enggak. Ya, pisau bedahnya, gunting bedahnya banyak. Ya, contoh misalnya jatuh hitam, kalau ini kan hanya contoh saja ya. Nah, ambil ini klem. Jadi misalnya di sini ada kapas, ya. Misalnya bayangkan saya ambil satu gini loh ya. Ini misalnya kapas ya, seret. Kan berarti kapasnya ada di sini lah untuk mensterilkan di area ini. Jadi jangan ngambil terus gini lah, itu kelihatan banget bukan dokter itu ya. Tapi ini fungsinya antara lain seperti itu. Selain fungsi yang lain. Nah, ini model yang seperti ini. Nah, ini makanya biasa gini, tapi kalau mau melepas sambil ditekan diangkat. Nah, ya. Ini klem. Ini juga klem. Kalau ada istilah Jawa ini ono nyokote, ini klem. Ya. Tapi klemnya juga ada yang modelnya bengkok juga. Nah, karena mungkin suatu saat jaringannya perlu diginikan, dibuka-buka begini Saudara. Nah. Ya, ini perlu seperti ini. Besok kalau sudah di bagian bedah koas Anda akan tahu. Ini juga klem, ya. Oke, kalau ini namanya korintang. Korintang itu klem khusus ini ya. Ini biasanya banyak pakai di bagian obscene. Ya, ini kasa steril, ya ini kasa steril. Terus ini tadi sudah tahu apa tadi ini? Naseron atau kita sebut salin. Ya. Irigasi tidak boleh dengan air, wah itu salah sekali. Tapi dengan apa? Ya, bukan juga dengan alkohol, ya perih sekali. Dan seterusnya ya ini sekedar ini spet. Nah karena di luka itu nanti harus diukur. Nah, sebetulnya ya juga bukan penggaris diyakini ya, tapi ya ada ukuran lain lah sebetulnya ya. Tapi kalau anggaplah sementara ya tidak apa-apa, terpaksa tidak ada, tapi jangan setongkan kalau tidak steril ya seperti ini. Karena
luka itu juga perlu diapakan tadi? Di Diukur panjang lebar darah. Ini namanya apa ini? Duk steril, untuk memfokuskan kita di area yang sedang kita periksa. Ya, ini sebenarnya diambil dulu, silakan bapak dulu. Ya ini ya, oke saya melanjutkan lagi dulu ya supaya tidak terlewatkan mengenalkan ini. Oke sekarang sambil duduk boleh. Ya.